jelaskan. Yang lain adalah prinsip lain yang harus dijaga, itu melayani kebutuhan informasi publik. Ini yang kuncinya sebenarnya, saya bilang tadi. Kita hadir untuk siapa sebenarnya? Untuk kepentingan siapa? Kita hadir untuk kepentingan publik. Jadi informasi yang kita sampaikan, informasi yang kita buat, berita yang kita buat, itu berasaskan prinsip kepentingan publik. Itu lebih tinggi dibanding kepentingan kelompok tertentu. Kalau kita sudah main-main untuk bermain wilayah kepentingan kelompok tertentu, secara otomatis independensi kita tercederai. Ini harus dijaga, teman-teman. Prinsip itu harus dijaga supaya roh nilai dari kerja-kerja kita sebagai jurnalis itu dihargai oleh masyarakat gitu. Yang lain ini bagian dari misi jurnalisme. Prinsip itu diabaikan kalau para pemilik media menggunakan medianya untuk kepentingan politik. Ini PR panjang sebenarnya. Sama halnya tadi dibilang Rio, misalnya soal bagaimana kemudian calon berlomba-lomba untuk kemudian membuat media. Perlu digarisbawahi di sini adalah membuat platform dalam hal ini semacam media itu sah-sah saja, silakan. Tapi yang digarisbawahi ini adalah apakah media itu adalah media profesional? Enak aja mengaku jurnalis, padahal sebenarnya dia kerjanya cuma pas pilkada gitu. Dia hadir hanya untuk membonceng status jurnalis, padahal dia memakai situs atau membuat situs hanya untuk kepentingan kelompoknya. Kalau dalam kategori media sebenarnya itu sudah jelas diatur di Undang-Undang Pers. Ada namanya unsur yang diatur oleh dalam Undang-Undang Pers. Media partisan ya jelas hadir hanya untuk kepentingan kelompok. Yang para media abal-abal ya kerjanya hanya untuk memeras, minta-minta gitu kan. Itu ya. Ada juga namanya media komunitas. Kalau media komunitas cenderung dia dipunyai oleh jaringan NGO atau organisasi masyarakat sipil, itu cenderung lebih ke advokasi. Nah, terus yang lanjut ya, yang kontrol sosial. Ini penting kita garis bawahi teman-teman. Kita hadir khususnya liputan pilkada, bagaimana kemudian mengedukasi kepada publik bahwa seperti yang dibahasakan tadi teman-teman, bahwa kita hadir untuk memberikan pendidikan bahwa ada hak sebagai warga Kota Makassar untuk memilih, bersuara. Tapi tidak hanya memilih, tapi bagaimana menyampaikan pilihan itu dengan baik. Soal bagaimana SDM. Kedua, bagaimana perencanaan ke depan. Soal budget. Itu kan tidak hanya serta-merta kita membuat media. Membuat media itu punya strategi. Sebuah media ini untuk siapa saya ini? Sasarannya untuk siapa pembaca saya? Ketika ada perubahan teknologi misalnya, saya akan berbuat seperti apa? Saya diskusi kemarin dengan Pemret Suara.com.